Ya, jadi budaya akademik itu setiap insan akademik harus mampu melaksanakan tridharma tadi dengan baik, dengan teratur, dengan terukur, dan berkesinambungan, tetapi juga harus fokus untuk masalah-masalah yang sementara muncul dalam masyarakat. Para mahasiswa ini adalah di level nasional maupun internasional mereka mendapatkan juara untuk berbagai kegiatan lomba yang dilakukan, termasuk lomba paduan suara yang mereka lakukan di Kolombo. Mereka mendapatkan medali secara internasional. Mereka melakukan lomba juga di Barcelona, mendapatkan juara, termasuk terakhir di Korea Selatan mereka juga mendapatkan juara. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku langsung dari ruangan Rektorat Universitas Patimura bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, 2 November 2023, saya diberikan kesempatan luar biasa bisa bertemu dan mengobrol langsung dengan Rektor Universitas Patimura. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia, Bapak Profesor Dr. M.J. Sapteno SHM.Hom. Hai Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak, apa kabarnya? Baik-baik saja. Baik ya Bapak ya, luar biasa. Bapak, pagi ini saya mau lihat senyuman Bapak sekali lagi, boleh nggak? Boleh ya. Nanti Bapak, saya penasaran Bapak, karena di sini nama Bapak kan panjang banget Pak. Ya. Bapak Profesor Dr. M.J. Sapteno SHM.Hom. Saya harus panggil Bapak siapa? Pak Rektor kah? Atau mungkin Bapak Profesor? Atau ada panggilan lain yang mungkin bisa saya panggil? Ya, nama tiap-tiap hari dipanggil Panus. Panus. Boleh saya panggil Panus aja ya Pak, biar lebih akrab? Baik Panus. Panus, kegiatannya hari ini lagi sibuk ngapain aja, atau akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja Pak? Ya, akhir-akhir ini sibuk membenahi segala sesuatu yang masih kurang, karena tinggal beberapa hari lagi mengakhiri tugas sebagai rektor. Karena itu semua yang harus diselesaikan segera, supaya pada waktunya ketika rektor baru sudah terpilih, ya proses serah terima akan berlangsung dengan baik. Iya, luar biasa. Jadi Pak setiap harinya harus selalu membenahi diri supaya nanti pimpinan berikutnya juga bisa melanjutkan apa yang menjadi legasi atau warisan. Dan ini juga menarik, ini juga sesuai dengan tema kita hari ini Bapak, yakni di akhir masa jabatan, ini legasi Rektor Universitas Patimura. Bapak, sebelum obrolan ini berjalan lebih jauh lagi, saya mau mendengar sedikit cerita Bapak, singkat saja, bagaimana perjalanan karir Bapak sehingga akhirnya Bapak bisa menjabat sebagai Rektor Universitas Patimura. Silakan Pak. Iya, jadi saya memulai karir sebagai dosen itu pada tahun 1988 sebagai dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Sesudah itu saya diminta untuk melanjutkan studi di Universitas Airlangga, program Sarjana, program Magister Ilmu Hukum, itu pada tahun 1993. Dan sesudah itu kembali, lalu mulai melaksanakan tugas-tugas sebagai dosen, dan sesudah itu diminta juga untuk melanjutkan studi program doktoral pada tahun 2003. Dan selanjutnya saya dipercayakan berbagai jabatan, mulai dari sekretaris bagian hukum dan masyarakat, sesudah itu wakil dekan bidang akademik, kemudian menjadi dekan Fakultas Hukum, sudah itu menjadi wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan, lalu selanjutnya menjadi rektor 2 periode, 2016, 2019, 2023. Luar biasa ya Bapak ya. Jadi perjalanan itu setiap orang yang menduduki satu jabatan yang tinggi pasti punya perjalanan yang panjang ya Pak ya, tidak terlepas juga dari perjalanan Pak sendiri ya Pak. Ya, pasti kita harus menjalani ya. Iya, benar sekali Pak. Kalau di Universitas Patimura sendiri, Bapak itu sebagai rektor yang keberapa nih Pak? Rektor ke-9. Ke-9. Ya. Oke, ke-9 dengan 2 periode ya Pak ya? Ya Pak. Pak Nur, saya juga mau beranjak dulu ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih pencapaian paling membanggakan yang telah Bapak raih selama masa jabatan Bapak sebagai rektor di Universitas Patimura? Iya, jadi ada beberapa hal yang barangkali cukup menonjol terkait dengan
pelaksanaan tugas saya sebagai rektor. Yang pertama, Universitas Patimura yang dulunya masuk dalam kategori Satker berubah status menjadi Badan Layanan Umum tahun 2018. Dan beralih status menjadi Badan Layanan Umum, maka seluruh dosen maupun tenaga kependidikan itu diberikan remunerasi. Jadi itu yang membanggakan bagi saya karena perjuangan untuk beralih status itu sangat lama, lebih dari 10 tahun. Dan ketika saya menjadi rektor, saya dan teman-teman wakil rektor, para dekan dan juga tim yang lain kami berjuang maksimal supaya status Satker itu beralih menjadi Badan Layanan Umum. Yang berikut, dalam seluruh proses kegiatan Tridharma dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, maka kami berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan sampai saat ini sudah hampir 400 doktor yang ada di Universitas Patimura. Dan saat ini Universitas Patimura memiliki 98 profesor. Itu hal yang sangat membanggakan saya sebagai pemimpin untuk menjadi rektor di Universitas Patimura. Luar biasa ya Pak Nus ya. Jadi memang peralihan itu tidak gampang dan di masa kepemimpinan Bapak, Universitas Patimura berhasil meraih itu ya Pak ya? Ya luar biasa. Bapak, apa sih rencana Bapak untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut yang tadi sudah Bapak jelaskan akan menjadi bagian dari warisan di kampus ini Pak? Iya. Jadi keberhasilan itu bukan keberhasilan saya pribadi. Karena ada teman-teman wakil rektor 1 bidang akademik, wakil rektor 2 bidang administrasi umum dan keuangan, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan wakil rektor 4 bidang perencanaan dan informasi serta kerjasama, dan juga para dekan di 9 fakultas, dan para ketua-ketua jurusan dan ketua-ketua program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan. Semua itu mempunyai andil yang besar untuk keberhasilan itu. Saya sendiri tidak mampu untuk melakukannya tanpa dukungan dari teman-teman yang luar biasa itu. Jadi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka semua. Dan kalau ditanya apa yang mau diwariskan kepada mereka adalah sebenarnya mereka harus lebih mampu lagi untuk meningkatkan apa yang telah ada ini dengan bekerja keras, dengan etos kerja yang tinggi. Dan selanjutnya mereka harus melaksanakan kegiatan Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu secara teratur, terukur dan berkesinambungan, dan fokus untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting dalam rangka terjadi perubahan di dalam masyarakat. Kalau itu dilakukan secara baik, maka saya yakin sungguh Universitas Patimura akan menjadi lembaga yang membanggakan dan mempunyai kontribusi langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Maluku. Pak Nus, luar biasa sekali jawaban yang sudah disampaikan Pak Nus tadi. Memang seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak melupakan jajaran yang ada di bawahnya ya Bapak ya. Pemimpin tidak bisa berdiri sendiri dan itu sudah tercerminkan dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Luar biasa. Pak Nus, apakah ada proyek atau inisiatif spesifik yang Bapak anggap sebagai kontribusi paling berharga selama kepemimpinan Bapak, dan bagaimana proyek-proyek tersebut akan berlanjut setelah Bapak meninggalkan jabatan Bapak sebagai Rektor Universitas Patimura? Silakan. Iya, jadi karena Universitas Patimura itu sudah menjadi Badan Layanan Umum, maka kegiatan-kegiatan Tridharma harus tetap berlangsung dengan baik, tetapi serentak dengan itu juga harus ada sumber-sumber pendapatan yang harus diusahakan oleh seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan saat ini dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, katakanlah yang sementara ini sudah disiapkan, kita punya kafe, kita punya kolam renang, kita punya cottage, kita punya guest house, dan juga aset-aset tanah yang ada itu dimanfaatkan untuk adanya pemasukan bagi Universitas Patimura. Itu perlu diperluas lagi, ditingkatkan lagi kualitasnya, dan juga dimintakan lebih banyak sivitas akademika untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung supaya ke depan sumber-sumber pendapatan itu semakin banyak, dan kalau punya sumber pendapatan yang semakin banyak atau semakin besar, otomatis kegiatan Tridharma juga bisa berlangsung dengan baik, dan juga pembangunan fisik itu bisa dilaksanakan juga dengan baik, sehingga Universitas Patimura lebih maju
baik secara fisik maupun yang paling penting adalah perubahan mindset untuk melaksanakan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi. Penting ya Bapak ya, perubahan mindset untuk melaksanakan Tridharma di Universitas Patimura. Ya. Dan itu juga tidak terlepas dari seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Timur ya Pak ya. Ya. Pak, bagaimana sih Bapak menilai dampak positif yang telah Bapak ciptakan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan kampus selama masa jabatan Bapak? Ya, mau dikatakan bahwa dalam seluruh proses ini pasti ada kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi juga ada kekurangan-kekurangan tertentu juga yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, yang sudah ada perlu ditingkatkan kualitasnya dan dilaksanakan secara teratur, terukur, dan berkesinambungan. Itu kata kunci yang perlu dipahami oleh kita semua. Dan yang katakanlah masih kurang, itu perlu dibenahi lagi dengan baik, dengan membangun satu kolaborasi yang baik, dan diikuti dengan prinsip-prinsip etos kerja yang tinggi. Karena kalau kita melaksanakan sesuatu dengan etos kerja yang rendah, maka hasil juga akan menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu saya harap di waktu yang akan datang, semua sivitas akademika, baik dosen, pegawai juga termasuk mahasiswa harus mempunyai etos kerja yang tinggi, supaya dalam melaksanakan kegiatan Tridharma itu harus mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bapak boleh diulangi lagi sedikit, itu nanti jadi tagline di video kita tadi. Kata kuncinya tadi apa Pak? Teratur? Teratur, terukur, dan berkesinambungan. Teratur, terukur, dan berkesinambungan. Kita kunci kata kunci itu tadi ya Pak. Baik, Bapak, apa perubahan yang Bapak terapkan dalam budaya akademik dan intelektual kampus ini selama masa jabatan Bapak, dan bagaimana perubahan tersebut akan bertahan selama masa jabatan Bapak sudah selesai? Ya, jadi budaya akademik itu setiap insan akademik harus mampu melaksanakan Tridharma tadi dengan baik, dengan teratur, dengan terukur, dan berkesinambungan, tetapi juga harus fokus untuk masalah-masalah yang sementara muncul dalam masyarakat. Itu penting, sebab kalau melakukan penelitian dan tidak fokus untuk masalah-masalah dalam masyarakat yang sementara terjadi, katakanlah kemiskinan, juga masalah-masalah stunting, juga masalah-masalah di bidang perikanan dan kelautan, itu harus para akademisi melakukan kajian-kajian akademik dan memberikan kontribusi pemikiran untuk terjadi perubahan dalam masyarakat. Tanpa itu mereka hanya menara gading. Padahal universitas itu adalah bukan menara gading. Itu satu lembaga yang harus berkontribusi dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang brilian, berdasarkan kajian-kajian akademik. Tidak bisa dilakukan asal-asalan, tetapi didasarkan pada data, pada informasi, pada metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga dengan begitu hasil yang didapat juga maksimal. Luar biasa Bapak ya, manis sekali jawaban dari Bapak tadi. Bapak, bagaimana kontribusi Bapak dalam memajukan riset dan pengembangan ilmiah di kampus ini Pak? Iya, jadi dana-dana riset yang ada juga diminta untuk dimanfaatkan secara maksimal, baik pada tingkat rektorat maupun pada tingkat fakultas, dan itu dikoordinir langsung oleh lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang menjadi masalah adalah teman-teman harus mampu lagi mempersiapkan diri untuk berkompetisi pada tataran regional maupun nasional untuk mendapatkan dana-dana hibah dari kementerian, dan juga bagaimana mendapatkan dana kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Karena kami telah membangun kerjasama dengan hampir berbagai universitas di seluruh benua di dunia ini. Tinggal bagaimana kerjasama itu bisa dielaborasi lebih jauh dan dilaksanakan secara baik sehingga hasilnya juga maksimal. Hasilnya juga maksimal, dan apa yang sudah dilakukan Bapak selama masa kepemimpinan Bapak tidak terputus hanya dari Bapak kepemimpinan saja ya Pak ya. Dan selanjutnya kepemimpinan yang selanjutnya juga bisa melanjutkan apa yang... Iya, para pemimpin yang selanjutnya juga harus melanjutkan apa yang telah dibuat oleh kami, bukan saya sendiri, oleh kami semua yang telah melakukannya. Dan saya yakin sungguh mereka juga memahami itu secara baik, para calon rektor ini. Dan mereka pasti akan melakukannya juga secara baik. Tinggal menjadi masalah adalah bagaimana membangun kolaborasi dan budaya akademik tadi,
sehingga dibarengi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain dan juga didasarkan pada etos kerja yang tinggi, saya yakin sungguh Universitas Patimura akan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Amin ya Pak ya. Bapak dalam konteks inklusif dan keberagaman, apa tindakan nyata yang telah Bapak ambil untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif? Ya, jadi kampus Universitas Patimura ini disebut kampus orang Basudara. Karena yang hadir di sini bukan saja orang Maluku, tetapi semua suku, semua agama, semua ras, semua etnis ada di sini dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk merealisasikan bagaimana membangun kolaborasi dan kerjasama serta bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan berdasarkan Pancasila itu, maka di kampus sudah ada masjid, sudah ada gereja Katolik, sudah ada gereja Protestan, sudah ada pure, dan juga ada gereja Advent yang kita bangun di sini, sehingga lengkap semua agama punya tempat beribadah, dan diharapkan bukan saja tempat ibadah, tetapi yang paling penting adalah memahami eksistensi mereka dan bagaimana membangun kerjasama dalam rangka saling memahami dan tidak saling melakukan hal-hal yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Sebab agama itu sebetulnya kita bukan dijadikan sebagai instrumen untuk menjadikan kita menjadi terlalu berai, tetapi kita harus mampu untuk menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat itu untuk membangun kebersamaan, sehingga dengan begitu akan tercipta satu suasana kehidupan yang harmonis, yang damai, yang bisa dipertahankan dari waktu ke waktu. Karena dari universitas akan muncul orang-orang yang mampu memberikan contoh bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Luar biasa. Bapak, tadi dari jawaban Bapak saya bisa meningkat sedikit bahwa Bapak ini adalah sosok pimpinan yang tidak pernah melupakan turut andil dari dukungan-dukungan staf-staf dan juga seluruh akademika yang ada di universitas ini ya Pak ya? Iya, karena tanpa mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bekerja keras dan saya hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan kapal besar ini. Tetapi mereka yang mengatur semuanya, mulai dari dapur sampai di ruang nahkoda, mereka yang mengaturnya. Karena itu saya perlu menyampaikan banyak terima kasih kepada semua. Walaupun saya akui sungguh bahwa dalam proses pelaksanaan tugas-tugas ini dan juga dalam sistem kepemimpinan saya pasti ada banyak kekurangan ini. Dan karena itu kekurangan itu perlu dibenahi lagi di waktu yang akan datang oleh teman-teman yang akan menjadi pemimpin, tetapi yang sudah ada itu perlu ditingkatkan. Dan yang paling penting adalah jangan kita saling mempersalahkan, saling menjatuhkan, saling mendiskreditkan, tetapi kita harus mampu untuk membangun kebersamaan dengan tetap punya prinsip bahwa kehadiran kita di universitas adalah untuk menjadi agent perubahan bagi kehidupan masyarakat kampus pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Luar biasa Bapak. Padahal apa sih prestasi Bapak dalam hal pengembangan infrastruktur visi kampus selain sudah tadi Bapak jelaskan pembangunan tempat-tempat ibadah? Apakah ada pengembangan infrastruktur visi kampus lain yang sudah Bapak bentuk, sudah Bapak bangun demi mempengaruhi masa depan kampus ini Pak? Iya. Jadi ada beberapa fakultas baru yang dibangun, bangunannya itu antara lain Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Juga kami telah membenahi dan merehab bangunan yang ada di Negeri Hila, sehingga field station yang ada di Negeri Hila itu sudah bisa berfungsi lagi secara maksimal untuk tempat pelatihan mahasiswa dan juga untuk melakukan berbagai kegiatan perikanan kelautan. Dan yang paling menarik dan paling penting adalah saat ini kami telah mendapatkan satu bangunan untuk laboratorium terpadu. Yang di dalamnya itu ada 48 ruangan yang akan dimanfaatkan oleh semua mahasiswa dan dosen untuk bagaimana ke depan melakukan kajian secara terpadu. Ini penting karena kolaborasi dalam mengembangkan ilmu itu sangat penting. Tidak bisa satu orang mengembangkan ilmunya sendiri tanpa bagaimana berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu kami membangun laboratorium terpadu. Memang arahnya untuk mempersiapkan sumber daya terkait dengan pengolahan blok masela, tetapi intinya adalah bagaimana
semua masyarakat kampus yang punya kepentingan untuk bagaimana melakukan penelitian dan kajian harus masuk di laboratorium terpadu itu, dan di situ ada satu masalah yang muncul, maka kajiannya adalah kajian terpadu. Umpamanya terkait dengan masalah lingkungan, itu tidak saja dilakukan oleh fakultas tertentu, katakanlah pertanian dan perikanan, tetapi itu juga adalah masalah hukum, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan, semuanya harus dikaji secara utuh, secara menyeluruh, sehingga hasilnya itu maksimal dalam melaksanakan kegiatan itu, sehingga bisa diimplementasikan secara baik. Cara baik dan juga dari segala unsur permasalahan ini juga bisa diteliti ya Pak ya. Luar biasa. Bapak dalam hal kepemimpinan mahasiswa, apa yang telah Bapak lakukan untuk membantu mahasiswa menjadi pemimpin yang tangguh? Ya, jadi secara non fisik kami senantiasa bersama-sama dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni itu melakukan seminar dan juga memberikan ceramah-ceramah, dan serentak dengan itu juga kami mempersiapkan mereka punya ruang kerja yang representatif, BEM dan senat dari mahasiswa itu dipersiapkan ruangannya untuk kepentingan mereka melaksanakan tugas, dan UKM yang ada di Universitas Patimura itu senantiasa diberikan dorongan untuk bagaimana mereka bisa berkembang, supaya dengan seluruh kegiatan yang mereka lakukan itu mereka belajar untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik di waktu yang akan datang. Dan beberapa hal yang juga menjadi prestasi dari para mahasiswa ini adalah di level nasional maupun internasional mereka mendapatkan juara untuk berbagai kegiatan lomba yang dilakukan, termasuk lomba paduan suara yang mereka lakukan di Kolombo, mereka mendapatkan medali secara internasional. Mereka melakukan lomba juga di Barcelona, mendapatkan juara, termasuk terakhir di Korea Selatan mereka juga mendapatkan juara. Itu adalah prestasi-prestasi yang diukir oleh para mahasiswa, dan itu adalah bagian daripada mendidik mereka untuk disiplin melaksanakan berbagai kegiatan. Dan dengan begitu mereka juga mampu untuk berkolaborasi, sebab pendidikan secara non formal itu dikembangkan melalui wadah-wadah seperti itu. Tidak saja secara formal, tetapi non formal, informal itu pendidikan keluarga, tetapi non formal mereka berada dalam satu wadah, dan di situ mereka berkolaborasi, bagaimana saling asuh untuk bagaimana mereka mampu untuk meraih prestasi. Itu adalah bagian dari upaya untuk membangun itu. Jadi kami tidak melakukannya secara formal saja dengan ceramah-ceramah, tetapi dengan wadah yang ada itu mereka mampu untuk membangun kolaborasi, dan di situ mereka mulai belajar bagaimana memimpin. Bagaimana mereka belajar menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Saya ingat satu prestasi dari Universitas Patimura kemarin dari mahasiswanya, juara 1 lomba paduan suara di Korea Selatan, kan bener kan Pak? Bener kan, itu luar biasa sekali. Mewakili Maluku, mewakili Indonesia, dan bahkan langsung mendapatkan juara 1. Luar biasa. Tadi kalau dari mahasiswanya sudah ada beberapa yang terbukti sudah menjadi pemimpin yang tangguh. Kalau Bapak sendiri, apakah Bapak sudah menjadi seorang pemimpin yang tangguh, Pak? Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Orang lain akan menilai, karena kalau saya menilai diri sendiri saya sangat subjektif. Tetapi nanti masyarakat yang menilai, karena ada juga yang senang sama saya, ada juga yang tidak senang. Karena setiap pemimpin harus siap untuk menghadapi cemoohan dari mana saja dan kritik dari mana saja. Itu adalah pemimpin sejati. Itu adalah pemimpin sejati ya. Jadi kalau kritik apapun itu, pemimpin jangan langsung goyah, jangan langsung takut ya Pak ya. Semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Pak Nus, apa sih warisan yang ingin Bapak titipkan kepada penerus Bapak selanjutnya, kepada pimpinan Rektor Universitas Patimura di periode selanjutnya Pak? Silahkan. Iya, warisan yang paling utama adalah nilai. Karena fisik itu tidak terlalu menjadi fokus saya, tetapi nilai-nilai yang perlu diwariskan, umpamanya nilai kolaborasi atau kebersamaan, etos kerja yang tinggi, kerja keras, disiplin, rasa tanggung jawab, itu sebetulnya warisan yang perlu saya wariskan kepada pemimpin berikutnya, dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Patimura. Sebab dengan nilai itu pasti seseorang mampu untuk merubah cara pemimpinnya,
cara berpikirnya, cara bertindaknya, sehingga dengan begitu ia akan menjadi bermakna bagi orang banyak. Jadi itu saja Bapak. Yang paling penting adalah nilai. Luar biasa. Bapak, ini adalah satu pertanyaan yang biasanya selalu saya tanyakan kepada narasumber saya, terutama untuk kepada pimpinan-pimpinan seperti Bapak. Pasti saya rasa bahwa jajaran Bapak di bawah ingin sekali mendapatkan sedikit suguhan dan juga pesan-pesan ataupun saran lah sebagai pimpinan di Universitas Patimura. Sekiranya ada yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh staf akademisi, Pak, silahkan. Iya. Pendek saya mau sampaikan bahwa kerja itu adalah anugerah, dan kerjalah dengan baik supaya diberkati. Luar biasa. Kerja itu adalah anugerah dan kerjalah dengan baik supaya diberkati. Bapak, closing statement kita yang terakhir, satu statement untuk Universitas Patimura dong, Pak. Universitas Patimura adalah universitas kebanggaan masyarakat Maluku. Karena itu mari Manggarai maju, jangan kalah dengan yang lain. Ada tagline yang kami buat adalah beta bisa, ale bisa, ketong semua bisa. Luar biasa ya Bapak. Beta bisa, kali bisa, ketong semua bisa. Tidak terasa sekarang Bapak, perbincangan kita, obrolan kita sudah di penghujung saja. Tidak terasa ya Bapak, secepat itu saja berlalu. Luar biasa, jawaban yang sangat manis sekali dari Bapak Nur sudah disampaikan. Tepat juga jawaban-jawaban dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak sudah menyediakan tempatnya untuk kami gunakan. Terima kasih sudah bersedia untuk bertemu. Ini tempat kita semua. Iya, luar biasa ya Ini Bapak. punya pemerintah, Iya. dan siapa saja bisa datang ke sini untuk memanfaatkannya. Kita bangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan media, supaya masyarakat tahu apa yang kita buat. Iya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku, Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga ada yang kurang. Iya, baik Bapak. Semoga nanti di selanjutnya kita masih bisa ketemu lagi ya Pak ya. Silakan. Di kesempatan yang lain mungkin masih bisa bertemu lagi Pak. Sehat selalu, sukses selalu, makin jaya lagi apa yang sudah menjadi cita-cita dan juga harapan Bapak ke depan. Semoga bisa dijalankan dengan baik dan juga semoga penerus Bapak ke depan juga bisa menjalankan warisan yang sudah Bapak sampaikan tadi dengan baik. Amin ya Pak ya. Baik. Iya Pak. Baiklah sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Rektor Universitas Patimura, Bapak Profesor Dr. M.T. Sapteno SHM Hum. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja sahabat, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik, langsung saja saya Intan Tuan Kota dan juga Bapak Nur dari ruangan Rektorat Universitas Patimura Ambon. Amato Pak. Sampai jumpa lagi.